mahasiswa yang belum diharapkan sih semuanya sudah. Kalau vaksin yang mana disiapkan saya juga nggak tahu sih. Mungkin yang ada babi-babinya. Enggak, semua sudah ditanggung. Maksudnya diberikan semua sampai ini. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini meski tidak banyak yang hadir seperti itu di ruangan ini, tapi saya hargai semangat Anda karena tadi saya lewat, alhamdulillah di sini ada orang seperti itu, alhamdulillah masih ada mahasiswanya. Saya berharap juga yang online di rumah yang nantinya di pekan depan bisa hadir saja untuk offline seperti itu. Dan teman-teman sekalian, tentu ada kebahagiaan tersendiri bagi saya karena kita sudah bisa kembali offline. Anda bisa bayangkan, Anda mungkin di semester 1 sempat offline ya, merasakan kuliah di kampus ini. Yang paling apa ya, kalau katanya Mas Robi itu yang paling ngenes banget itu semester 3. Dia dari semester 1 masuk, dia nggak pernah ngerasain di kampus gitu kan. Dia semester 2 naik semester 3. Jadi posisinya semester 3 sekarang tuh sama kayak semester 1. Sama-sama nggak tahu kantin di mana, sama-sama nggak tahu di kampus kita ternyata ada kolam renangnya gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama ada hal yang menarik Mas. Ketika saya masuk gerbang kemarin antri cek suhu tubuh gitu, ada mahasiswa semester 1 tanya, kak, ini di mana ya kak? Dia nanya gini, kakak semester berapa? Saya semester 3. Kak, ini ruangan ini di mana ya kak? Dia pengen sok-sok senior, tapi juga nggak tahu di mana. Pengen ngerasa, pengen seperti kalian, oh di sana akademik, oh di sana kalau pinjam yang tinggi, gitu kita tahu kan, posisi sama nggak tahu. Akhirnya saya juga baru pertama kali ke kampus katanya semester 3 tadi. Nah, tentu adalah kesyukuran kenapa kita hari ini bisa kuliah lagi tetap muka. Apa sih Pak yang membedakan kuliah online sama offline? Itu banyak hal yang jauh berbeda ketika kita offline sama online. Pertama, kalau Anda ingin mencari sebuah informasi yang paling valid, cepat, mudah, tepat, itu memang ada di Google. Akses semua ada di sana. Tapi kalau Anda ingin belajar bagaimana komunikasi, membangun nilai-nilai kebersamaan, membangun nilai-nilai kepekaan antar sesama, ingin membangun nilai bagaimana saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, maka Anda tidak akan temukan di online. Anda bisa temukan itu semua ketika offline. Karena akan berbeda rasanya kebersamaan yang Anda bangun ketika Anda berada di kampus dengan di online itu jauh sangat berbeda. Bagi teman-teman yang online ya, akan jauh berbeda. Kenapa? Karena mungkin ada ikhtiar yang berbeda yang saya lihat dari ketika teman-teman melaksanakan perkuliahan secara offline. Kalau seandainya kalian online, kalian tidak akan pernah tahu bagaimana kekurangan apa yang kalian temukan dengan teman-teman kalian. Kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya berbagi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kalian tidak akan tahu bagaimana rasanya menyamakan persepsi dan rasa dengan teman yang lain. Hari ini kalian kan datang dari berbagai daerah ya. Sebentar lagi kan pengennya di gedung 22 Zulhijjah. Di gedung 22 Zulhijjah itu Mas, setiap tahun saya jadi panitia di sana, itu saya sering menemukan orang tua yang tersenyum dan menangis. Tapi tersenyumnya adalah tersenyum karena melihat anaknya sarjana, dan menangisnya adalah karena dia menangis karena dia bahagia melihat anaknya sarjana. Walaupun orang tuanya mohon maaf datang dengan pakaian yang seadanya, tapi di sana ini dia lihat adalah anaknya menjadi seorang sarjana. Maka dari itu, ketika kalian berpikir bahwa saya harus lulus dengan nilai yang tinggi, itu adalah orang yang biasa menurut saya. Tapi ketika kalian berpikir saya ingin lulus dengan nilai yang tinggi bersama teman-teman saya, itu yang luar biasa. Hari ini saya ingin kalian melihat kiri, kanan, depan kalian, yang offline, yang online nggak bisa, belakangnya mungkin ibunya gitu. Lihat di depan kanan kalian, mungkin hari ini kalian ini melihat teman kalian adalah orang-orang yang biasa, yang mungkin tidak ada apa-apanya dibanding orang yang lain. Tapi setelah lulus nanti, ke depan, mungkin dia akan menjadi orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Hari ini adalah di mana kalian sedang menanam kebaikan. Hari ini kalian ingin menanam sebuah memori kenangan yang pasti tidak akan dilupakan. Kita tidak ada tahu, misalnya hari ini kalian meremehkan si A. Jangan-jangan si A yang remeh ini, dia akan punya usaha atau menjadi kepala sekolah yang kita nanti bisa melamar pekerjaan di sekolahnya dia. Bisa jadi seperti itu. Maka hari ini pesannya adalah dengan kuliah offline,
kita bisa saling tolong-menolong dan saling membantu. Datang ke kampus hujan-hujan, datang ke kampus berusaha dengan nelpon hari ini numpang si A, besok numpang si B, yang penting bisa kuliah. Itu adalah momen yang tidak bisa dilupakan karena ada proses. Jadi kalau kalian kuliah berpikir membayar mahal dosen, mahal itu karena membeli fasilitas, itu salah. Karena berapapun jumlah mahasiswa etik dan berapapun UKT kalian, dosen itu gajinya segitu-gitu aja. Tapi yang mahal yang perlu kalian bayar itu adalah prosesnya. Ketika kalian saling bercerita, berinteraksi, ngobrol satu sama lain, mendengarkan curhatnya teman, berbagi sharing pengalaman. Tadi malam saya habis ikut kegiatan ini loh. Tadi malam kemarin saya habis juara ini loh. Gimana caranya? Lalu saya berpikir, oh bagusnya, kerennya, bagus. Menjaga hati kita untuk mengalah. Kapan kita harus menang dan kapan kita harus kalah. Menjaga ego kita, kapan kita bisa muncul egonya, kapan kita harus kalah. Dan itu hanya ada ketika kita melakukan kuliah. Itu yang mahal. Ada proses membantu teman yang lain. Kalian lempar kebaikan seperti kayak lempar bola. Lempar kebaikan baliknya juga ke kalian. Lempar kebaikan maka akan kembali juga kebaikan. Mas Robi nih, ya kan? Mas Terima siapa namanya? Rahim. Mas Rahim dibantu sama Mas Robi, ya. Lalu Mas Robi, Anda jangan mengharap itu suatu saat nanti Mas Rahim ini akan membantu Anda. Ketika kita menganggap bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan orang yang dulu kita berbuat baik kepadanya, di situ berarti kita tidak ikhlas. Akan ada rahim-rahim yang lain, akan ada robi-robi yang lain yang akan membantu. Seperti itu. Jadi hari ini kita mulai kembali Anda kuliah. Bayangkan dulu Anda masuknya YIS, sekarang UINSI. Ya kan? Seakan-akan itu cepat gitu. Ya Allah gitu. Saya juga kalau disuruh milih, ya, saya juga pengen punya ijazah UINSI. Makanya saya S3 lagi di UINSI. Jadi S1 saya itu STAIN, S2 saya YIS, S3 saya UINSI. Jadi seakan-akan kuliah beda kampus, padahal itu aja. Dan saya berdoa kalian juga sama nantinya. Hari ini dibuka besar-besaran Mas, penerimaan dosen. Besar sekali. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan bermitra nanti. Jangan-jangan yang di hadapan saya ini nanti jadi akan sama-sama saya jadi dosen. Saya tidak ada yang tahu. Pak Darwis, Bu Lina, Bu Eti, Pak Dekat, Pak Eka, Pak Zamroni itu dosen saya dulu. Saya sama posisinya kayak Anda. Saya duduk di situ dulu. Mereka mengajar saya. Tapi tadi pagi beliau jadi penguji 1, saya jadi penguji 2. Gak apa-apa penguji 2 dulu ya, nggak bisa ke 1 karena belum dokter gitu kan. Jangan-jangan gitu, saya nanti jadi penguji 1, saya sudah profesor. Amin. Tiba-tiba Mas Rahim jadi penguji 2. Kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu. Jangan pernah berpikir, Pak, orang tua saya tidak punya, Pak. Orang tua saya juga sama, nggak punya. Tapi saya tidak tahu kenapa ketika S2, Mas, itu rezekinya ada aja dapat beasiswa. Tapi beasiswa saya dapat 7 juta waktu itu, SPP 4 juta S2. Dapat beasiswanya 7 juta setiap semester. Kelebihan nggak? Kelebihan. 3 jutanya saya simpan. Kawin. Jadi saya simpan kan waktu itu. Jadi saya simpan dan tidak terpikir pikiran saya waktu itu saya bisa kuliah lagi. Mungkin hari ini kalian juga nggak akan berpikir, oh udah Pak, jadi istri yang baik aja. Saya mau jadi istrinya bupati, Pak. Saya mau jadi istrinya gubernur, mungkin ya, mungkin. Tapi istri pertama ya enggak. Ya, istri pertama. Jadi mungkin hari ini kalian tidak terpikir, tapi kalau Allah sudah berkehendak maka lain ceritanya. Makanya saya bilang, ada teman-teman yang baik, ada teman-teman yang hebat, ada teman-teman yang saling mengingatkan, ada teman-teman yang menjaga. Saya jelek-jelek gini kadang ingat loh, ketemu kamu mahasiswa lokal ini kan iya. Ada berapa yang kurang? Ini Pak. Ketika wisuda saya angkatan ini Pak. Oh iya. Lulus semua, jumlahnya segitu. Ketinggalan Pak, ada 2 yang enggak lulus. Jujur Mas. Dalam hati saya itu saya sangat sedih. Kalau ada yang ketinggalan gara-gara apa? Apalagi gara-gara biaya. Masya Allah. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan buat saya. Tapi saya berdoa semoga kalian rezekinya banyak. Amin. Orang tua kalian rezekinya banyak. Ya, orang tua kalian sehat, jadi bisa lihat kalian tersenyum nantinya. Siapa tahu di antara kalian yang ada di kelas ini nanti sambutan mahasiswa terbaik. Nah, jadi mahasiswa terbaik itu biasanya FT itu selalu nyumbang setiap tahunnya. Hadiahnya sih nggak begitu keren sih Mas kalau jadi mahasiswa terbaik di kampus ini. Pilihan itu disuruh milih 2. Anda mau kerja di kampus ini
atau Anda dikuliahkan gratis sampai S3. Itu pilihannya. Jadi semoga saja yang online juga ya. Yang online ini yang nggak aktif kameranya, semoga bisa mengikuti dengan baik semuanya. Hari ini ada kelompok berapa? 3. Hari ini ada kelompok 3 akan melaksanakan presentasi. Kita akan lihat ada calon guru profesional ya yang hari ini akan menjadi seorang guru yang baik. Seperti itu kita akan dengarkan bagaimana kelompok 3 ingin menyampaikan presentasinya hari ini. Saya minta tolong satu kertas itu ditulis nama yang hadir. Sumbang, saya minta satu kertas tulis absen untuk absen gitu. Anu ngap ya kalau pakai masker ya. Ini juga sama sih ngap. Siapa yang menyampaikan pertama kali? Coba angkat tangan. Yang mana orang? 1, 2, 3. 3 orang nih. 4. Ini kan ada yang lihat online ya. Jadi posisinya begini kita nanti. Biar Anda bisa juga baca. Enggak apa-apa, tapi nanti tampilan Anda itu di kamera di HP saya yang itu. Nanti satu orang boleh mengoperasikan ke bawah gitu. Jadi yang di rumah juga biar bisa lihat ya. Yang gurunya juga jadi bisa ngeliat kan? Oh, materinya. Kalau kita nggak ada LCD tadi. Bisa dipahami? Jadi majunya satu-satu. Misalnya Mas Rahim dulu ya. Nah, ini jadi gurunya di sini, Mas Rahim dulu. Nanti selanjutnya akan lanjutkan sama siapa? Tapi gantian satu orang pegang laptop ya. Baik, yang di rumah, bagi Anda yang bertanya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oh iya boleh, RPP-nya dulu dijelaskan. Betul. Tapi menjelaskan RPP nanti. Rahim. Tapi penjelasan RPP-nya secara singkat saja ya, Him ya. RPP-nya seperti apa? Ada filenya atau gimana? Mau ditampilkan di sini atau Rahim mau lihat di handphone? Di handphone aja. Ya, boleh. Kirim aja lagi di grup RPP-nya. Saya mau lihat dari belakang. Ini sekedar saran Pak. Boleh. Ada satu dari materi ini masuk di Zoom, yang kemudian sebagai pikajar gitu Pak. Jadi semangatnya mereka jalan untuk dengar gitu ya. Oh iya betul. Kita laptop. Betul. Siapa satu orang yang bisa tergabung di Zoom? Mati mic-nya nggak bakal scoring jadinya gitu. Iya. Berarti di sini saya matikan juga ya. Jadi sumber suaranya di tangan mereka. Betul. Kalau ada kantong dibalik gitu mikrofonnya. Saya di HP. Tenang. Ini belum PKL betulan. Kalau PKL betulan itu nanti itu kepala sekolah, supervisor, sama guru pamong. Biasanya begitu. Ada yang gabung di Zoom? Biar saya satu orang. Iya betul ya Mas ya. Lebih bagus begitu ya. Iya benar. Biar lebih jelas. Sehat Mas Andi. Biar nggak storing misalnya. Suara saya tadi dari sini. Untuk suaranya aja, videonya matiin aja nggak apa-apa. Karena gambarnya dari sini nanti. Abdurrahim. Lo kok 2 sama Aulia. Yang mana nih? Satu aja.
Nanti Mas Rohim aktifkan mikrofonnya, di sini saya matikan ya. Baik, sesaat lagi. Sesaat lagi. Baik, kepada kelompok 3, waktu dan tempat saya, kelompok 3 kan? Waktu dan tempat saya persilakan. Tes, tes. Tes. Lagi. Tes. Tes, tes. Masuk. Nah, kan aku suaranya dari sana ya. Mas Rahim, kalau mau lihat ini, tapi kita lihat PPT. Mana? Ya, halo gue. Atau kan? Dia dulu gitu juga. Saya dulu juga gitu Pak Palu. Sekarang kalau ini. Pak, saya dari sini ke Pak. Ya, dari tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat kah? Udah makan belum? Yakin nih belum? Oh, belum. Perkenalkan, nama Bapak Abdurrahim Alamin. Bapak pertama kalinya mengajar di kelas ini karena Bapak baru lulus kuliah. Di sini Bapak akan membacakan sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kelas 7 semester 1 dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dek, jangan ngomong ya. HP-nya ditaruh. Tolong didengarkan dengan baik-baik ya. Kompetisi intinya yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan yang kedua itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kompetisi inti ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kompetisi keempat, mencoba mengolah dan menyajikan ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, atau membuat abstrak, menulis, membaca, maupun mendengarkan. Sedangkan kompetisi dasar yang Bapak buat di sini dan Bapak rencanakan, didengerin. Nanti Bapak tanya loh. Menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Indikatornya itu menerapkan konsep Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Jadi kita diwajibkan memahami konsep dasar Al-Quran hadis di awal materi pembelajaran kita agar kita bisa menjadikan Al-Quran dan hadis tersebut menjadi sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang kedua itu menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Dan yang ketiga memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Yang keempat menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Indikatornya itu mengkomunikasikan tentang kesimpulan dan kedudukan Al-Quran hadis. Nah, tujuan pembelajaran Bapak pada materi Al-Quran hadis ini ialah mengetahui. Jadi peserta didik ini harus mampu mengetahui pengertian Al-Quran dan hadis itu seperti apa sih? Ada yang tahu sini pengertian Al-Quran dan hadis? Ada yang tahu kah? Oh iya. Siapa tahu udah ada yang tahu kan? Yang kedua itu mengetahui sikap tanggung jawab. Yang ketiga itu mengetahui kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis. Dan kegiatan pembelajaran yang Bapak akan terapkan yaitu bagi Bapak memberikan salam. Yang kedua memberikan sapaan kepada murid. Yang ketiga mempersilahkan untuk berdoa bersama. Yang keempat menanyakan kesiapan dan kenyamanan siswa untuk memulai belajar. Yang keempat mengecek kehadiran siswa pendidik. Dan untuk pendidik, guru bertanya tentang materi yang akan dipelajari dengan pertanyaan, apakah kalian tahu tentang pentingnya Al-Quran dan hadis, dan seterusnya.
Dan langsung saja Bapak ke kegiatan penutup, yaitu guru memberikan kesimpulan tentang materi yang diajarkan. Jadi setelah Bapak nanti selesai dalam memberikan sebuah materi pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan dari materi tersebut. Dan yang kedua, mengadakan evaluasi pengertian fungsi pedoman hidup dan sumbernya tuh nanti Bapak akan kasih tugasnya berupa pertanyaan yang Bapak buat. Kalian bisa mencarinya melalui Google, buku, internet, dan dari sumber lain. Yang penting apa yang Bapak tanyakan dan jawaban dari kalian masuk dari pertanyaan Bapak. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Rahma. Kepada Ibu, saya persilahkan. Pindah slide. Ada Pak. Di bawah kalau nanti speaker. Begini ya Pak. Bapak terakhir duduk di pada duduk. Masa jadi operator? Semoga jadi dosen betulan. Udah ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik, alhamdulillah. Ibu doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang kita sedang melakukan pembelajaran blended learning, yaitu sebagian offline dan juga sebagian online. Tetapi ini tidak akan membuat semangat kita kurang ya. Kita harus semangat dalam belajar. Oke, sebelumnya baiklah kita sama-sama dulu nih membaca doa sebelum pembelajaran agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima materi pada hari ini untuk yang pertama kalinya. Ayo ikut Ibu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan dan berilah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada nak saudara Nur Khalifah, siap ya menerima materi pada hari ini? Oke, sebelum kita memasuki materi kita yang pertama, Ibu mau bertanya nih, kenapa sih kita tuh harus mempelajari Al-Quran dan hadis? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada lagi? Oke, baik, kata Nadia Tan Syarifah katanya kalau misalkan kita mempelajari Al-Quran hadis, kita tenang. Terus kata Aldi Winata katanya biar bisa ngaji. Terus ada juga, Ibu pernah baca katanya, di dalam hadis Rasulullah itu, Nabi kita pernah bilang kalau misalkan orang-orang yang membaca Al-Quran ini tidak akan merasakan kerugian. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini bakal, karena kan Al-Quran ini sebagai pedoman ya, pedoman itu apa sih? Petunjuk. Ya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran ataupun hadis itu dia tidak akan merasakan kerugian sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembukaan kali ini. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Robi. Kepada Bapak Robi, saya persilakan. Terima kasih. Udah, Pak.
aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada pantun nih buat yang datang. Pantunnya gini nih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar di hari Rabu. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga sehat selalu. Pantunnya sangat garing. Ya. Nah, selanjutnya kan tadi Ibu Rahma, mohon maaf, Ibu Rahma kan sudah menjelaskan kita hari ini akan membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini anak-anak mungkin sudah ada yang membaca Al-Quran hadis setiap hari gitu, atau mungkin setiap jam baca gitu, ada yang sudah melakukan itu? Kalau anak-anak yang di sini atau yang di rumah paling banyak baca Al-Quran berapa kali? Mbak Aul berapa kali Mbak Aul? Oh, waduh. Kalau yang di rumah gimana yang di rumah? Yang di rumah? Sepi sekali. Yang di rumah? Wah, tidak ada jawaban. Tiap hari Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya. Bapak sih cuma mendoakan semoga yang sudah mengamalkan Al-Quran bisa istiqomah untuk Amin. Ya Allah. Amin. Nah, sebelumnya kita akan bahas yang pertama dulu Al-Quran nih, Al-Quran. Di sini ada yang tahu Al-Quran itu berasal dari bahasa apa? Ya, tentulah, tidak mungkin bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani pusing kan? Nah, benar sekali kata siapa? Mbak siapa? Mbak Yuyun, ya. Al-Quran itu benar berasal dari bahasa Arab. Nah, asal katanya itu dari qoro'ah, yaqro'u, ya itu. Yang artinya adalah membaca. Sedangkan kalau Al-Quran itu adalah fiil, nggak tahu fiil apa. Lanjut. Lalu kemudian menurut istilah. Nah, secara istilah, Al-Quran ini merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi siapa? Nabi Muhammad siapa? Nah, benar sekali. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli. Yang diturunkan dalam bahasa Arab secara mutawatir. Ada yang tahu mutawatir apa? Ini. Nah, berangsur-angsur. Ya benar. Kenapa berangsur-angsur? Karena ya Al-Quran ini tidak datang secara langsung jadi buku gitu, tidak. Jadi ya secara ayat, secara per ayat atau per surah, tergantung yang di atas dunia gimana. Selanjutnya ditulis juga secara mushaf. Ada yang tahu mushaf? Mushaf adalah lembaran. Ya, Masya Allah. Yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Tapi di sini ada yang tahu surah pertama yang diturunkan itu surah apa? Tahu dari mana? Dari hadis, dari guru-guru ngaji ya. Ada yang tahu al-alaq artinya apa? Makanya Al-Quran namanya Al-Quran. Karena awalnya adalah al-alaq. Tadi seperti yang tadi arti dalam bahasa Quran, qoro'ah, bacalah. Selanjutnya kita menuju ke hadis. Di sini ada yang tahu tidak hadis itu apa? Atau yang di rumah mungkin tahu hadis itu apa? Hadis bisa dan yang diperbuatkan dan yang diucapkan. bisa perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Itu siapa yang menjawab? Joswandi, Pak. Oh, Mas Joswandi. Ya, benar kan? Oh, betul. Alhamdulillah. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Mas Joswandi. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah catatan, perbuatan dan perlakuan, perkataan. Bahkan ada ulama yang mengatakan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dicatat oleh para sahabat.
yang dijadikan sebagai landasan syariat. Nah, kenapa sih al-hadis dan Al-Quran ini dijadikan sebagai dua hal yang saling berkaitan gitu di dalam kehidupan? Karena ya itu. Nah, karena Al-Quran dan al-hadis ini merupakan sumber pedoman hidup bagi umat manusia, terutama umat muslim, untuk saling berkaitan. Artinya Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan hukum ajaran pertama umat Islam. Dan Al-Hadis dijadikan hukum kedua untuk menjelaskan Al-Quran lebih jelas lagi. Karena yang kita ketahui, Al-Quran ini merupakan kitab suci yang sangat spektakuler. Karena dengan kerumitan dan kesempurnaannya, tidak semua manusia ini bisa mengerti gitu. Nah, maka dibutuhkan Al-Hadis untuk menjelaskan apa isi Al-Quran. Ya, benar sekali. Nah, mungkin itu saja nih yang Bapak bisa sampaikan nih. Selanjutnya nih akan ada hal yang lebih menarik lagi nih yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahim. Nah, mau pantun? Nggak ada. Jangan pantun terus dong. Pusing saya. Ya, dari contoh sampai kamu minta ini. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya dulu? Yang belum paham? Yang di rumah? Yang di rumah diem-diem aja nih. Alhamdulillah sudah paham Pak Robi. Alhamdulillah sudah paham. Makasih loh. Bener paham nih. Yang lain gimana yang lain? Yang lain diem baik. Yang di sini bener paham. Nanti kalau ditanya guru selanjutnya harus bisa jawab ya. Nggak bisa jawab, nanti nggak ada apa-apain sih. Ya udah, itu aja. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz selanjutnya, Ustadz Abdul Rahim Alamin. Pada tempat. Lanjut. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Jadi kalau Bapak ngomong selamat pagi, jawabnya pagi. Luar biasa. Bisa? Harus keras ya. Yang online juga jawab open mic semua. Ayo. Open mic. Udah semua kah? Open mic. Ayo. Selamat pagi. Siang. Luar biasa. Sudah siang Pak. Sudah siang Pak. Walaupun telat enggak apa-apa. Nyaring betul. Ya, terima kasih buat anak-anak semua dengan semangat serta niatnya untuk belajar pada pagi hari ini. Semoga semua apa yang diniatkan di rumah bisa tercapai. Ilmu yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat baik di kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ya. Saya akan meneruskan materi pembelajaran yang dari Ustadz Robi, yaitu contoh menerapkan sikap tanggung jawab berperilaku dalam Islam. Ayo dilihat slide-nya sambil dibaca dan didengarkan. Tanggung jawab kepada Allah adalah tanggung jawab tertinggi dan eksistensi manusia yang beragama. Sebuah tujuan utama dari beragama adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya kepada makhluk. Jadi, tujuan dari hidupnya manusia di dunia ini apa? Ada yang bisa jawab? Ada kok tadi Bapak jelaskan. Ada yang nak dengarkan berarti ini. Ada yang nak baca paling. Jadi tujuan hidupnya manusia di dunia ini ialah beragama, yaitu dengan mengabdi kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh penerapannya yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Di sini ada yang masih
Suka maksiat? Belum. Ada yang sholat 4 waktu? Rahma sholatnya berapa waktu? 5. Alhamdulillah. Aisyah Nimah berapa? 5. Kamu? 5. Kamu? Oh 5 semua di sini ya. Alhamdulillah. Bapak 10. Dikali 2. Yang kedua, masyarakat atas apa yang telah diberi Allah, mensyukuri atas apa yang telah diberi Allah yang Maha Esa. Jadi kita tuh ketika diberi jajan sama orang tua dari berangkat sekolah misalnya dikasih 5.000, ya syukuri, jangan minta lebih. Mak, kurang nih, cukup beli es mah nih, bensin belum, jangan gitulah. Jadi kita bersyukur dengan apa yang dikasih orang tua. Terus yang paling penting kita harus bersyukur apa yang dikasih Tuhan kepada kita. Jadi Allah mengasihi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tahu kan ujung rambut, ujung kaki. Kita harus bersyukur. Tanpa ada bersyukur, tanpa ada insecure. Itulah bahasanya. Yang ketiga, memelihara lingkungan sebagai ciptaan Allah. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran dan hadis. Jadi kedudukan Al-Quran dan hadis di sini ialah sebagai umat Islam adalah sebagai sumber hukum utama ajaran Islam, sebagai sumber hukum akidah Islam, karena akidah Islam merupakan salah satu dari ajaran Islam. Maka dasar-dasar akidah Islam juga menunjuk pada Al-Quran dan hadis. Nah, sebetulnya pengertian di sini dibolak-balik aja. Jadi umat Islam, saya lebih perjelas ya, umat Islam itu berpedoman dengan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam apa? Al-Quran dan hadis. Nah, begitulah kedudukan Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis itu misalnya gini, Al-Quran turun dari siapa? Dari Allah melalui Jibril langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis apa? Dari perkataan Nabi dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, pinter semua ini. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Jadi Al-Quran dan hadis dalam Islam ini pasti memiliki fungsi. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran ini berfungsi sebagai apa sih? Ada yang tahu? Kitab suci umat Islam, Pak. Sebagai pedoman. Siapa? Dari yang online dulu, Yang online, siapa tadi tuh? Siapa? Oh, Budali ya? Sebagai pedoman. Tunjuk. Pedoman. Sumber hukum. Tunjuk. Iya, bagus. Kitab Pintar. suci, Pak. Pak. Ya, terus? Ya. Jadi yang pertama itu sebagai dasar pengetahuan bagi orang beriman. Jadi ketika kalian lahir, ketika pernah mendengar cerita dari seorang ulama, ketika anaknya lahir itu dia diazanin, ya kan? Apakah itu termasuk menanamkan nilai-nilai keagamaan? Ya. Ada yang bisa jawab? Bisa. Jadi dengan adanya azan itu berarti orang tua sudah menanamkan keagamaan dari anaknya lahir hingga dewasa. Jadi sebagai dasar pengetahuan bagi orang beriman itu ialah Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama harus kita itu Al-Quran. Al-Quran itu pengetahuan yang paling pertama. Setelah Al-Quran baru hadis. Hadis juga terbagi menjadi banyak. Ada hadis sahih, hadis apa lagi? Doif. Hadis apa lagi? Hadis mutawatir. Yang online Mutawatir. belum belajar ya? Oh ya, nantilah kita bahas. Yang kedua, tempat kembali suatu masalah. Jadi ketika orang mempunyai masalah, pasti larinya ke Al-Quran. Bagi orang-orang apa yang seperti ini? Bagi orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman yang mempunyai masalah, misalnya ketika kita mempunyai masalah, dapat musibah ini itu, kita pasti larinya ke masjid. Membaca sholat, habis sholat membaca Al-Quran. Yang ketiga, jalan kebenaran dan keselamatan. Yang keempat, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Yang kelima,
tuntunan dan hukum menjalani kehidupan. Sedangkan al-hadis fungsinya ialah memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Qur'an. Yang kedua, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar-samar dalam Al-Qur'an. Dan yang keempat, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Jadi saya simpulkan fungsi Al-Qur'an dan hadis dalam Islam yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum Islam, sedangkan Al-Hadis sebagai sumber penjelas dari Al-Qur'an. Begitu. Mungkin sekian dari Bapak, karena Bapak masih muda dipanggil Om. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Aulia Firdayanti. Tempat dan duduk dipersilahkan. Oh iya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi dan aktif pada pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit saja kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu Al-Quran adalah atau Al-Quran itu mempunyai kedudukan sebagai petunjuk ataupun pedoman bagi setiap hidup manusia, terutama bagi setiap umat Islam. Nah, yang kedua, hadis. Hadis ialah ataupun yang mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan evaluasi nih kepada kalian semua. Ataupun yang biasa kita ketahui yaitu Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian semua, maupun yang di rumah dan yang di depan Ibu sekalian. Pertanyaannya nggak susah-susah kok. Satu soal saja, tetapi di dalam satu soal itu ada 2 pertanyaan. Kalau kalian yang memperhatikan dari awal sampai selesai pembelajaran pada hari ini, pasti bisa menjawab. Ibu tanya ya. Yaitu yang pertama, menyebutkan fungsi dari Al-Quran dan hadis dalam Islam, boleh menyebutkan 1 maupun 2. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa yang udah lupa? Yang di rumah bagaimana? Bisa menjawab? Suara aku masuk nggak sih, Jujur? Masuk, Kak? Masuk. Masuk, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ibu, saya mau jawab, Bu. Lupa gimana, Bu? Silakan. Tapi saya tahunya Apa namanya? cuma saya tahu fungsi Al-Quran aja, Bu. Ya, tidak apa-apa. Siapa namanya? Boleh disebutkan? Muhammad, Bu. Baik. Sumat, Bu, katanya. Muhammad nama saya, Bu. Muhammad Fauzan. Oke, Ya. silakan. Jadi fungsi Al-Quran ini pertama itu, Bu. Nah, kemudian yang kedua, jalan kebenaran dan keselamatan. Itu aja, Bu, yang saya tahu. Nah, oke. Terima kasih kepada Saudara Paujan. Mungkin yang di depan Ibu ada yang bisa menjawab. Ini kan si Paujan sudah menjawab yang tentang Al-Quran. Yang hadisnya gimana? Di depan Ibu ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Gimana? Saya, Bu. Oh, oke. Yang di rumah aja ya. Boleh disampaikan dengan siapa? Dengan saya Joswandi. Oke, silakan. Jadi hadis itu, Bu, sepengetahuan saya tadi yang saya ingat adalah terjemahan dari Al-Quran ataupun memperjelas Al-Quran. Ya, Iya, terus? Terus, nah hadis nih, Bu, bisa dibilang rujukan kedua daripada Al-Quran. Sudah itu? Ya, itu aja, Bu. Kalau salah, Oke, bilangin ya, Bu. terima kasih kepada ya. Gimana? Kalau salah, kasih tahu, Bu. Tidak kok, Ibu tidak menyalahkan. Itu sudah betul. Nah, baik, selanjutnya yaitu kan kita udah melakukan evaluasi ataupun Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Tenang, yang sudah Ibu lakukan dan kalian bisa menjawab itu, Ibu tidak. Ibu akan memberikan nilai kepada yang sudah menjawab.
tadi nah jadi kan yang tidak menjawab tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati. Kan masih ada minggu pertemuan ke depan. Oke, siap, semangat. Selanjutnya yaitu setelah ini Ibu akan memberikan nih penugasan kepada kalian. Penugasannya tidak susah, tetapi pembelajaran yang tadi yaitu kalian mencari tentang kedudukan, materi tentang kedudukan, pengertian, dan fungsi dari Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup, tetapi dari berbagai sumber ya, tidak boleh sama seperti yang di sini ya, yang sudah dipelajari, biar kalian semua bisa memahami lebih dalam lagi tentang pembelajaran hari ini. Oke, siap semua? Gimana yang di rumah? Paham? Paham, Bu. Sumbernya itu boleh buku, internet, dan lain-lain ya. Tidak selalu berpedoman pada buku, boleh internet. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu dan guru-guru lain tadi sampaikan. Mudahan pada pembelajaran hari ini kita semua diberkahi dan pembelajarannya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup, kita mengucapkan alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan guru-guru lain tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ketar cok gimana? Ini mulai tapi dia selalu lambat. Dan kalau lambat, tugasnya kalau dikerjakan, oke ya. Nih, aw. Jadi dia tidak pernah mengerjakan tugas. Kalau perhatikan, dia tidak pernah mengerjakan tugas, datangnya terlambat. Oke, dia langsung terlambat. Ini gimana cara menurutnya? Saya mau lihat. Ini bagi contoh yang lainnya. Jadi saya jelaskan kenapa Aulia ya. Maaf sebelumnya kepada saudara. Ibu mau bertanya? Sering terlambat PR. Terlambat dan tidak pernah mengerjakan PR. Ibu mau tahu alasannya dulu. Tadi terlambat. Bagaimana kita ada hiburan? Emang tidak ada apa? Tidak ingat harinya pembelajaran itu? Ingat malam begadang dengan Ini tidak boleh dicontoh ya. Mungkin sebelah malam ya. Sholat dulu. Dan seperti ini ya, ini contohnya yang terbaik. Oke? Yang jadi guru itu memang tidak mesti ditakuti. Ini ya, dia bagi yang ada di rumah ya. Sini. Ada yang menemukan siswa yang begini. Bukan nakal, bukan saya sebut dia nakal, misalnya lakukan tingginya. Tingginya maksud saya. Ya kita fokus ke tingginya si Robi. Nanti kalau dia temu begini, ada tuh kalau dapat begini itu akan susah. Secara psikologi, Anda untuk menurut dia pasti akan begini ya. Iya. Itu bukan untuk itu sedang tidak membangun psikologi yang baik. Maka yang harus Anda lakukan adalah suruh dia duduk ya. Sudah lebih mini dari yang karena itu terjadi ya. Kenapa mahasiswa PKL saya itu paling banyak nangis, apalagi ini SMP kan? Ini SMP kan? Ini SMP. Sering nangis kenapa? Karena pertama dia menganggap badannya lebih mini gitu ya. Istri saya itu kecil juga gitu, dia guru juga gitu waktu masih mengajar gitu sebelum saya suruh berhenti. Nah, apa namanya? Nanti akan psikologi terganggu nanti kalau ini. Jadi dudukan dulu. Yang kedua adalah menatap mata anak itu penting. Seberapa lama dia bisa menatap matanya si siswa ini, kira-kira, dan semakin Anda menatap mata dia, Anda akan semakin lihat kejujurannya. Ya, itu bisa terlihat. Jadi kalau menurut begini ya, kenapa
Ada yang lebih muda kan, begitu kan itu kalau dia kecil kan. Nah, itu sebagai satu contoh aja. Mumpung saya ingat ya kalau kalian. Tapi kalau Audi ya jujur saya lebih senang kalau kalian yang ngajarin di SD. Kalian apa namanya, siswa dan siswi yang suka kalau nggak ajarin seperti Aulia ini, ya. Tapi kalau ngajarin SMA, saya juga nggak ngerti. Karena saya tadi kan ngajar masih tidak tahu di mana kan. Tapi saya jadi nanti adalah bahwa dia sama merasa kalau ada siswa yang segede ini, caranya ada tunjukkan dulu. Ya, yang dulu dia berdiri, bajunya dia keluar kan atau seperti apa. Boleh dari Mbak Aulia. Ya. Jadi teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini, bagus. Saya yakin sekali kalau seandainya hari ini mahasiswa UNSI harus bersaing sama universitas lain gitu ya. Karena Anda kan nanti akan mengajar dengan sama seperti universitas yang lain, tanggal bulannya itu sama. Sama mahasiswa IKIP, sama mahasiswa Unmul. Betul saya juga mengajar di IKIP ya, tapi di sana saya dosen luar biasa saja. Unmul, UNSI. Nah, kalau saya itu saya alhamdulillah ya Mas ya, alhamdulillah sampai hari ini kalau disuruh bersaing untuk mengajar metode yang baik, insya Allah mahasiswa UINSI itu jauh lebih baik. Kenapa? Kalian tidak hanya untuk mentransfer ilmu, tapi kalian ada beban di hati itu adalah mengerjakannya karena Allah ya kan. Niat kalian itu benar-benar karena Allah. Jadi mendidiknya itu melibatkan hati, tapi bukan berarti kalian baper melihat siswa terlambat langsung ngejudge nakal seperti itu. Nah, saya yakin di awal tadi pasti ada yang namanya demam panggung dari Mas Rahim, Mas Robi, itu terlihat sekali. Saya lebih baik ingatkan sekarang ya, lebih baik ingatkan sekarang dari saya dari sekarang. Mengajar dan dari tadi saya tidak ada melihat menyentuh papan tulis, tapi mungkin karena tadi Anda sudah berpikir ada PowerPoint, ya kan? Anda sudah menyentuh PowerPoint. Bagi yang ada di rumah dan yang ada di sini, mengajar anak SMP itu gampang susah. Kenapa? Karena dia fokusnya itu tidak lama. Anak SMP ingin menunjukkan siapa dia, ingin menunjukkan dan tidak ingin dipermalukan. Gak pengen dia itu malu dengan temennya yang lain. Jadi hukuman untuk menyuruh berdiri itu bukan hukuman yang baik. Dan salah satu yang dia inginkan adalah dia ingin tahu kenapa saya harus belajar itu. Maka tadi bagi yang lain, ketika Anda sudah mulai mengajar, maka tolong selipkan motivasi. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Quran itu adalah surat cintanya Allah, misalnya. Tapi pasti dia berpikir, oh gitu. Oh iya ya, ternyata Quran itu bukan sesuatu yang berat seperti itu. Dan kalau pertanyaan terus-menerus, ketika dia tidak bisa menjawab, jangan. Ini bukan udah zamannya lagi ya, ini bukan zamannya lagi. Seorang guru menjudge siswanya tidak memperhatikan, tidak pandai, tidak pintar, tidak fokus. Kalau tidak fokus, oke lah masih bisa. Tapi misalnya nih, kayak Mas Rahim tadi, ayo nanti kalau nggak bisa jawab, itu ancaman. Sedangkan kita mengajarkan Al-Quran dan hadis itu adalah mengajarkan cinta dan kasih sayang. Gak apa-apa, dari sekarang itu lebih baik saya kritis dari sekarang kan sama teman-teman sendiri kan. Nah, daripada nanti mengajar. Sama satu lagi yang paling penting yang di rumah masih dengar suara saya? Masih Pak. Masih Pak. Oh masih, alhamdulillah. Oh ini volumenya belum saya gedein. Tolong, saya minta tolong nanti ketika Anda sudah magang, PKL. Ketika Anda sudah PKL nanti Mas Robi, tolong jangan dibilang kali mengajar. Coba bayangkan, kalau saya pertama kali datang, ini adalah kampus pertama saya ngajar. Ini adalah saya dosen baru. Apa yang adalah pikiran? Ilmi, iya kan? Tahu kan? Karena itu kalau Anda begini ya, saya pernah nemu satu kasus. Mahasiswa saya PKL di sekolah elit. PKL di sekolah elit. Gurunya protes saya dipanggil sebagai supervisor. Kenapa Bu? Saya nggak mau ya. Anak saya diajarin sama guru-guru yang tidak profesional. Dia guru-guru yang belum lulus suruh ngajar anak saya. Saya bayar SPP-nya 1.500.000 per bulan. Sama guru-guru PKL misalnya begitu. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Maka saya jawab begini. Karena ibunya sudah mengatakan seperti itu, maka saya harus lebih optimis lagi dengan mahasiswa saya. Saya sampaikan, mohon maaf Bu, mahasiswa saya ini 6 semester udah kelar teorinya.
ilmu-ilmu mengajarnya dia udah bisa, ilmu-ilmu pengetahuan mengajar psikologinya dia udah tahu, cuman dia mau prakteknya aja. Sebelum prakteknya aja. Jadi dia bukan guru, kalau saya katakan dia guru yang tidak berpengalaman, tidak. Hanya saja dia belum melewati proses PKL ini. Karena dia mau sarjana kan, ada PKL ini. Kalau teori, clear. Tinggal prakteknya saja. Jadi, saya katakan itu waktu itu. Jadi dia paham. Dan jangan, makanya saya kalau mahasiswa saya PKL itu, ini saya jadi supervisor di salah satu MTS di Malaran itu. Saya kadang itu beda-beda karakter sekolah itu saya suruh dia kenalin. Kamu kalau di sekolah elit, sekolah kaya, bukan saya nyuruh kalian bergaya hidup kaya, bukan. Tapi tampillah sepertinya, kan karena orang tuanya rata-rata pebisnis. Kalau pebisnis hitungnya untung rugi. Jadi kalian harus percaya, jangan bilang, dimanapun kalian mengajar nanti, jangan sampaikan saya baru ngajar. Itu menurunkan mental Anda. Yang kedua, oke Anda berpedoman pada handphone, nggak apa-apa. Saya juga gitu kalau ceramah kadang kalau ngisi materi atau itu saya masih berpegang pada handphone, tapi tutup aja handphonenya. Itu lebih baik. Oke, ini jauh lebih baik. Kadang handphonenya sesekali juga nggak apa-apa, tertutup kan, akan ini. Gitu. Jadi Anda tidak boleh menggantungkan sendiri. Makanya saya sampaikan Anda sudah selesai teorinya, tinggal prakteknya. Jadi percaya diri. Jadi Mas Rohit nggak boleh. Saya adalah guru baru, jangan. Apalagi ngajar SMP selesai. Yang laki-laki itu jarang. Saya nemuin saya selama saya jadi dosen, mahasiswa saya laki-laki itu nangis itu jarang. Kelahi banyak. Jarang ada yang nangis jarang. Tapi kalau berantem sama muridnya sering. Mohon maaf yang tinggal di Lambung. Mohon maaf. Ada yang tinggal di Lambung. Lambung Mangkurat itu kan jalur luar biasa di situ. Gurunya emosi. Mukul aja mas, nggak nempeleng, nggak mukul. Sini aja. Kamu yang sudah bapak bilang itu. Apa? Nantang dia kan. Cara mendekati siswa kita yang keras, jangan cara keras. Nggak begitu kan. Apa kamu datang mas besoknya? Orang tuanya bawa parah. Karena muridnya, anak itu cerita ke bapaknya dengan bumbu. Saya dipukul pak, kemana gurumu yang mukul? Nggak dia ceritakan, kenapa dia dipukul? Nah, ya harus begitu kan? Nah, gitu. Jadi maksud saya adalah, saya ulangi lagi, yang pertama harus yakin dengan materinya, harus tenang. Saya senang, saya justru senang kalau offline begini. Jadi saya bisa melihat secara langsung. Jadi Anda itu ya terbiasa online dan offline. Anda sudah setahun lebih, hampir 2 tahun belajar untuk menatap kamera kan? Mata Anda sudah terbiasa menatap benda mati kan? Ya, sudah biasa menatap benda mati secara dunia maya Anda sudah oke. Sekarang bagaimana lagi libatkan diri Anda pada dunia nyata, sehingga Anda akan perfect di dunia nyata dan di dunia maya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya juga mengatakan saya bukan pengajar yang sempurna, saya juga banyak hilaf, saya juga manusia yang pasti akan punya salah, tapi saya ingin memperpanjangkan kepada Anda calon-calon guru baru, calon-calon guru profesional dan milenial nantinya, sudah stop kita takut-takuti siswa kita dengan yang namanya hukuman. Sudah nggak zaman. Kamu kalau mau nanti bapak ini ya. Mahasiswa saya jujur ya mas, nggak pernah masuk perkuliahan saya. Sekali masuk adatnya nggak bagus, saya biasa saja. Saya panggil, misalnya saya bilang pendekatan, nggak bisa juga kan, memang nggak bisa. Karena memang saya tidak bisa meminta kalian mencerdaskan. Saya lakukan jalur terakhir dengan doa. Saya bilangin dia bodoh, saya bilangin dia nggak punya adab di depan teman-temannya, apakah berubah dia? Dia akan menganggap itu ya sudah, saya toksik. Sama murid juga gitu, udah saya dianggap bapak itu saya nggak pintar, ngapain juga, nah gitu. Jadi itu, jadi maksud saya materinya udah bagus, kepercayaan dirinya udah bagus, Mbak Rahma, Mas Robi, Mas Rahim, Paulia, Mbak Rahma betul namanya? Ya, Paulia, Anda sudah baik, Mas Robi lebih yakin lagi, ya apa yang mau Anda sampaikan, kalau ada lagu Anda diam aja dulu. Pantun tadi bagus, jangan Anda sebut pantun Anda garing. Pantunnya udah bagus, ya kan? Ya itu udah bagus, tadi penyampaiannya sudah baik. Jangan lagi, ada pantun Bapak garing. Saya menganggap tadi lucu loh, kan? Nggak tahu humor saya receh, nggak ngerti ya. Tapi menurut saya itu sesuatu awal yang bagus, memancing mahasiswa kita untuk adu
Nanti siang. Apapun caranya terserah. Kalau kemarin saya ngajar di sebelah itu ada juga praktik. Ada yang pakai selawat dulu karena dia seorang Polri, gitu dia selawat dulu soalnya di apa. Kalau ada suka dongeng, ada bawa peralatan itu nggak apa-apa. Apapun karena niat Anda cuma satu, ingin yang terbaik untuk siswanya. Saya tadi pas Mas Aldi ya, Mas Aldi saya berpikir, oh ya, saya lebih baik pekan depan saya akan bawa speaker sama clip-on, walaupun clip-on tali gitu kan, digantung. Saya pengen juga maksimal biar mahasiswa saya di rumah bisa menerima dengan baik. Ketika saya sudah maksimal juga belum paham, bukan berarti siswa tidak memperhatikan atau seperti apa. Hanya saja mungkin ada doa yang belum sampai. Maka kita doakan semoga teman-teman yang di rumah bisa paham. Oke, ya itu saja. Dia bertanyakan nggak yang di rumah? Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak Ujan baru masuk nih. Ada yang namanya Pak Ujan kan di kelas ini? Muhammad Paujan. Oh, ada juga tadi. Banyak banget nih pesan tanyanya. Alhamdulillah baik Pak, ngapain Bu? Hukum. Jewer telinganya, angkat kaki. Nah, yang di rumah ya, tolong ya jangan lagi main fisik. Kamu harus hafal doa wudhu ya. Kalau nggak hafal doa wudhu, nanti Bapak jemur. Artinya dia menghafalkan doa wudhu hanya untuk tidak dijemur. Padahal dia belajar wudhu adalah tujuannya agar dia bisa badannya bersih, badannya suci. Kalau misalnya Mas Rohim, misalnya masuk, wah kelas ini hebat, kelas ini bagus, dia berikanlah motivasi kelas ini, cari sisi lain dari kelebihan kelas ini, walaupun setiap kelas itu punya beda-beda, kelebihan dan kekurangan setiap kelas itu beda-beda. Mas, saya ngajar itu satu hari misalnya 3 kelas gitu. Kelas ini gitu. Pernah nggak Pak masuk kelas yang Bapak males banget masuk? Pernah saya males banget masuk kelas ini. Kenapa saya males? Bukan karena siswanya nggak pinter, bukan karena siswanya apa gitu. Tapi ketika saya masuk dari awal sampai akhir dia diam aja. Ini paham nggak ya? Ini paham nggak? Saya bertanya karena saya kasih ini kayak nggak ada semangat. Harus lebih ekspresif. Sama yang paling penting jangan lupa belajar memandang itu 3 detik pindah, 3 detik pindah. Jangan lari-lari lihatnya, lari-lari gitu. Nanti dia juga nggak fokus. Pandang aja nggak apa-apa, ya kan? Nggak usah ragu gitu. Pandang aja. Karena pandangan Anda itu adalah pandangan mendidik, gitu. Pandangan yang ikhlas. Tahu nggak? Sepintar apapun gurunya punya metode, sepintar apapun gurunya punya strategi, sepintar apapun gurunya punya pengetahuan, kalau gurunya nggak ikhlas menyampaikan dan siswanya tidak ikhlas menerima, nggak ketemu. Kalau gurunya ikhlas, siswanya nggak ikhlas, insya Allah masih bisa. Yang bahaya gini, gurunya ikhlas, siswanya nggak ikhlas, itu bahaya, itu mentul itu, nggak bisa masuk. Jadi itu yang di rumah ya. Yang di rumah saya berharap Anda bisa mempraktekkan juga, Mas Fadli Yusuf, Mbak Sheila, dan ini saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan penyampaian yang terbaik kepada Anda semua. Semoga pekan depan nanti bisa lebih maksimal lagi. Dan semoga apa yang ini masukan ya, ini masukan bukan saya mengatakan mengkritisi dan saya lebih baik, tidak, ini masukan. Belajar Islam itu bukan karena tertekan. Belajar Islam itu bukan karena keadaan. Dan saya juga pengen dong kalian turun ke kampus mulai sekarang, niatnya bukan untuk nilai yang baik, tapi karena Allah, itu aja. Itu aja saya mintanya. Nggak ada yang lain. Karena Allah saya berangkat. Saya ngajar tuh semester 2, S1. Saya ngajar jadi guru honor, tau nggak gaji saya Mbak Rahmah berapa? 150.000. Kecil, 150.000. Yang besar itu apa? Gaji saya jadi supir dosen. Saya kan supir dulu sambil nyupirin, dapat berangkat 200. Jadi curhat saya ini. Jadi itu 150.000 Mas. Tapi
Saya ngajar anak SD. Pertama kali ngajar tau nggak saya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam tak lupa. Dia ngomongnya nggak manggil saya kayak tawon suaranya. Dulu murid saya 42 orang satu kelas. Kayak tawon suaranya. Itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, saya ngajar kelas 1 SD di jendela. Dulu lagi ribut di sana kan nangis nih. Juga gendong. Ayo apalagi saya ngajarin huruf alif bakta itu jadi alif apa namanya alif pintar alhamdulillah. Ayo kita tulis lagi alif di bukunya. Tulis alif itu kan lembaran seperti nama alif aja. Ayo bikin gede. Kalau saya kan akan tulisan. Dia bikin gede juga. Ayo bikin apa? Bikin apa lagi? Lembar selanjutnya. Apakah saya marah? Enggak lah, biar aja orang tuanya yang marah. Kamu Nina habis buku gitu. Jadi itu Mas, jadi saya sambil belajar gitu. Semester 2 saya ambil jadi guru honor, belajar. Oh, saya tahu metodenya, belajar sama Bu Eti, belajar sama Bu Lina psikologi pendidikan, belajar sama Pak Said tentang strateginya, belajar sama dosen-dosen di situ. Oh, saya bilang saya salah ternyata selama ini. Dan yang paling penting adalah dari situ saya tahu, saya alhamdulillah SD, SMP itu saya pernah ngajar, SMA nggak pernah langsung ke perguruan tinggi. Tapi ya kalau psikologi tentang pendidikan, insya Allah saya akan paham bagaimana mengajar Anda. Yang penting ini ikhlas saja. Saya nggak punya apa-apa Mas, cuma ikhlas saja. Habis selesai ngajar saya doa, udah ya Allah semoga ilmu yang tadi bermanfaat saja. Karena kan yang kita kan nggak bisa minterin siswa kan, nggak bisa juga nggak bisa memintarkan anak, nggak bisa. Lagi ke Anda. Cuman saya kemas dengan sedemikian rupa dengan ilmu pembaharuannya gitu. Jadi kalau tadi saya ngeliat Mas Rahim itu, Mas Robi kayak saya dulu juga gitu. Ada tadi ngajar kelas sebelah juga gitu, diam aja assalamualaikum. Oh nggak apa-apa. Awal lebih baik memulai kan daripada tidak sama sekali. Yang penting pesan saya satu, kalau PKL ya, mumpung saya masih ingat, jangan bilang Anda guru PKL. Kalau Anda sudah jadi guru di suatu tempat, jangan bilang Anda pertama kali ngajar, jangan. Bukan, Pak, berarti Bapak nggak jujur loh. Saya nggak bohong, saya cuma tidak membuka apa yang saya sampaikan aja kan. Nah, saya nyuruh bohong. Oke ya, yang di rumah, semoga tetap memperhatikan. Saya yakin yang di rumah pasti sudah sejam lebih, udah mau jam 12 Pak, nggak kayak biasanya. Tapi semangat di lokal ini sangat berbeda Mas. Yang di rumah ya, semangat di lokal ini sangat berbeda melihat teman-teman semuanya. Makasih Mas Robi, saya tunggu undangannya. Dan teman-teman yang online maupun yang ada di sini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat. Datang lebihnya pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kekurangan itu datang dari saya pribadi. Mas Adib, saya tunggu ya. Semoga kapan-kapan bisa offline. Mas Fauzan, Mas Muhajir, yang lain Mbak Nabila, Mbak Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.